Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari kelas 6A NIM 19064110015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Keterampilan Argumentasi Siswa SMP ditinjau dari Self-Confidence pada materi pemanasan global. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aida Fikriya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar IPA. Baik, kita mulai. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan, terdapat latar belakang. Di dalam latar belakang ini, yang pertama saya menjelaskan tentang IPA. IPA sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam dan isinya, serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Yang kedua pada latar belakang, yakni keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 ini mengajak siswa bekerja secara maksimal untuk meliputi komunikasi, interaksi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya untuk keterampilan argumentasi, kegiatan argumentasi ini sangat diperlukan oleh siswa agar dapat memberikan argumentasi dengan menghubungkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip IPA untuk menjelaskan fenomena atau masalah dalam kehidupan. Selanjutnya, self-confidence atau rasa percaya diri. Self-confidence atau rasa percaya diri ini berbeda-beda yang dimiliki oleh siswa. Terdapat siswa yang tidak percaya diri saat memberikan pendapat, ataupun terdapat siswa yang ragu-ragu saat berbicara di depan kelas. Selanjutnya, materi pemanasan global. Dalam latar belakang ini, materi pemanasan global dipilih karena konsep pemanasan global ini akan menuntut siswa untuk menganalisis gejala-gejala serta dampak bagi kehidupan yang dapat melatih argumentasi siswa dan rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini terdapat 4 poin. Yang pertama, keterampilan argumentasi siswa yang masih kategori rendah atau kurang. Yang kedua, rasa percaya diri siswa untuk berpendapat dan berargumentasi masih tergolong rendah. Yang ketiga, rasa percaya diri masing-masing siswa berbeda. Yang keempat, siswa cenderung pasif pada saat pembelajaran. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana keterampilan argumentasi siswa pada materi pemanasan global yang ditinjau dari rasa percaya diri. Yang kedua, bagaimana tingkat keterampilan argumentasi siswa pada materi pemanasan global. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh self-confidence atau rasa percaya diri terhadap keterampilan argumentasi siswa. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan yang pertama menganalisis keterampilan argumentasi siswa pada materi pemanasan global ditinjau dari self-confidence atau rasa percaya diri. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui tingkat keterampilan argumentasi siswa pada materi pemanasan global. Tujuan yang ketiga yakni mengetahui pengaruh self-confidence atau rasa percaya diri terhadap keterampilan argumentasi siswa. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Yang pertama, menambah informasi terkait keterampilan argumentasi yang ditinjau dari rasa percaya diri siswa terkhusus pada materi pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi pemanasan global. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan argumentasi dan self-confidence siswa pada materi pemanasan global. Yang keempat, memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru pada penelitian ini. Dan yang terakhir, dapat menyalurkan inspirasi sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, untuk batasan penelitian, yang pertama, penelitian ini terbatas pada analisis keterampilan argumentasi siswa SMP yang ditinjau dari rasa percaya diri. Batasan yang kedua yakni keterampilan argumentasi siswa ditentukan dengan pola argumentasi Toulmin serta penentuan level argumentasi dari level 1 hingga level 5. Batasan yang ketiga yakni rasa percaya diri siswa ditinjau menggunakan angket self-confidence. Dan yang keempat, subjek atau sampel
yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Surabaya. Selanjutnya definisi istilah yang pertama yakni analisis. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berbentuk karangan, perbuatan, atau sebagainya yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, keterampilan argumentasi. Keterampilan argumentasi ini merupakan keterampilan yang dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam memberikan fakta, data, dan teori yang sesuai untuk mendukung klaim terhadap suatu permasalahan. Rahayu et al. 2020. Yang ketiga, self-confidence. Self-confidence merupakan sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Hulukati W 2016. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yakni kajian pustaka. Yang pertama terdapat kajian teori tentang pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA ini merupakan pembelajaran yang membahas kejadian-kejadian di alam secara lebih mendalam dan bersumber dari pengalaman yang berbeda dan proses ilmiah yang berbeda-beda. Yang kedua, terdapat keterampilan argumentasi. Keterampilan argumentasi merupakan keterampilan komunikasi yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, terdapat self-confidence, yang secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu self dan confidence, yang berarti percaya diri. Dapat diartikan juga sebagai kepercayaan atau kepercayaan diri. Dikutip dari Amri 2018, Nuraini, dan Afriansyah 2021. Yang keempat, terdapat materi pemanasan global, yakni proses naiknya suhu rata-rata atmosfer dan permukaan yang disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas rumah kaca yang disebabkan aktivitas manusia itu sendiri. Barinduri et al. 2018. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yakni penelitian dari Widi et al. 2021 mengenai pengaruh Tool Means Argumentation Pattern atau TAP dalam meningkatkan keterampilan argumentasi peserta didik dalam memahami konsep fisika dengan metode library research. Penelitian yang kedua yakni penelitian dari Septariaka 2019 mengenai pemahaman dari segi pengetahuan dan kepercayaan diri pendidik IPA dalam berargumen tentang materi pemanasan global dan efeknya terhadap ekosistem. Penelitian yang ketiga yakni penelitian dari Isra Ila et al. 2018 mengenai pengaruh self-confidence terhadap pemahaman konsep siswa melalui penerapan model problem-based learning. Penelitian yang keempat yakni penelitian dari Rene et al. 2021 mengenai cara komunikatif kognitif dan penyampaian interaktif pada siswa dalam membantu pemahaman siswa tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Penelitian yang terakhir yakni penelitian dari Liso et al. 2020 mengenai keefektifan model MBI dalam konsentrasi minat dan percaya diri siswa pada pembelajaran materi efek pemanasan global. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir terdapat dua permasalahan, yakni yang pertama, rendahnya kemampuan keterampilan argumentasi siswa SMP pada materi pemanasan global. Permasalahan yang kedua yakni kurangnya pengembangan self-confidence atau rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran IPA. Untuk penelitian yang relevan, yang pertama penelitian Widi et al. 2021, penelitian kedua yakni penelitian Septariaka 2019, penelitian yang ketiga yakni penelitian Isra Ila et al. 2018, penelitian yang keempat yakni penelitian Rene et al. 2021, dan penelitian yang kelima, penelitian Liso et al. 2020. Untuk teori belajar pendukung, yang pertama yakni teori belajar bermakna David Ausubel, yang kedua teori belajar konstruktivisme, yang ketiga teori belajar kognitif Brunner. Terdapat solusi dalam penelitian kali ini yakni analisis keterampilan argumentasi siswa SMP ditinjau dari self-confidence pada materi pemanasan global. Dan untuk harapan pada penelitian kali ini yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat keterampilan argumentasi siswa SMP yang ditinjau dari self-confidence pada materi pemanasan global.
Selanjutnya masuk pada bab 3, metodologi. Di dalam bab 3 terdapat jenis penelitian. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kombinasi atau mixed method, di mana mixed method ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, subjek penelitian. Dalam subjek penelitian ini terdapat populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini, yakni seluruh siswa-siswi SMP kelas 7, SMP Negeri 11 Surabaya. Dan untuk sampel pada penelitian ini, yakni siswa-siswi kelas 7E pada SMP Negeri 11 Surabaya. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada pembelajaran semester genap tahun ajaran 2022-2023. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yakni SMP Negeri 11 Surabaya. Untuk desain penelitian, pada penelitian kali ini menggunakan sequential explanatory design. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat dua, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah keterampilan argumentasi dan variabel terikatnya self-confidence atau rasa percaya diri. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Pertama, keterampilan argumentasi merupakan suatu keterampilan dalam diri seseorang untuk membuat orang lain mendengar dan menjadi terpengaruh, serta menyetujui bahwa pendapat yang telah dikemukakan adalah benar. Yang kedua, self-confidence merupakan suatu sikap atau perasaan yakin terhadap kemampuan diri sendiri, sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama, terdapat lembar tes keterampilan argumentasi siswa. Yang kedua, angket self-confidence. Yang ketiga, pedoman wawancara. Untuk teknik pengumpulan data terdapat 3. Yang pertama menggunakan tes, yang kedua menggunakan angket, dan yang ketiga menggunakan wawancara. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, analisis data kuantitatif menggunakan tes keterampilan argumentasi siswa dan angket self-confidence siswa. Dan yang ketiga, analisis data kualitatif menggunakan hasil wawancara dengan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.